Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana Absari, NIM 1720502070, akan menjelaskan tafsir ayat Al-Quran tentang faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Sebelum memulai, sebaiknya saya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan surat Al-Hijr ayat 39. Inilah surah Al-Hijr 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Asbab nuzul dari surat Al-Hijr ayat 39 yang menjelaskan karena telah dikutuk dan dilaknat Allah dengan menjauhkan dari nikmatnya dan menjadikan ia sesat dan hina. Iblis memohon supaya Allah memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan demikian akan menarik hati semua sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Inilah tafsir Quran surah Al-Hijr ayat 39. Tafsir Quraisy Syihab iblis yang membangkang dan durhaka itu berkata, "Wahai penciptaku yang menghidupkanku karena Engkau telah menghendaki aku sesat, maka aku akan menyesatkan anak cucu Adam dengan membuat kejahatan tanpa indah bagi mereka. Aku akan berbuat apa saja dengan menyesatkan mereka semua." Asbab nuzul dari surat Al-Hijr ayat 39 yang menjelaskan karena telah dikutuk dan dilaknat Allah dengan menjauhkan dari nikmatnya dan menjadikan ia sesat dan hina. Iblis memohon supaya Allah memberi kesempatan untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menjadikan perbuatan jahat menjadi baik menurut pandangannya. Dengan demikian akan menarik hati semua sehingga tanpa disadari mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Hikmah dari surah Al-Hijr ayat 39 ada 6. Yang pertama, tidak bisa mengalahkan orang-orang mukhlas. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika mereka berdialog dengan Allah dalam surah Al-Hijr ayat 39. Beda antara mukhlas dan mukhlis. Kalau sekedar mukhlis itu masih jadi objek godaannya. Mukhlis itu orang yang terus berjuang agar bisa ikhlas. Sedangkan mukhlas adalah hamba Allah yang hidupnya segala dari Allah, bukan dari daya dan ikhtiarnya. Seorang yang mukhlas bebas dari merasa bisa ikhlas karena ikhlas itu darinya. Jika merasa hebat amal dan ilmunya, bukan mukhlis juga bukan mukhlas. Yang kedua, setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah apabila seorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar, serta menancapkan
keimanannya dan tangguh, maka setan akan takut dan lari. Hal ini misalnya menjadi pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmuzi, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semua dapat bekerja atas perintahnya. Yang keempat, jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Yang keenam, jika jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasul SAW sabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah." Baiklah teman-teman, penjelasan saya untuk materi faktor penyebab gangguan mental atau jiwa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian penjelasan saya, Yuliana Sari selaku pemateri mewakili teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.